Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga juga mendorong pengembangan kapasitas perempuan warga binaan melalui pelatihan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Mataram, NTB. Pelatihan ini diikuti 52 orang dalam rangka mempersiapkan para warga binaan kembali ke masyarakat pasca keluar dari lapas. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di lapas, pemerintah pusat melalui Kemen PPPA bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan Agung dan LPP Kelas 3 Mataram, menyelenggarakan bimbingan teknis kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas, berupa pelatihan kecantikan bagi 52 warga binaan LPP Kelas 3 Mataram. Menteri PPPA menyampaikan, di era digital pemasaran online sangat dibutuhkan, karena terbukti meningkatkan penjualan bagi UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, Kemen PPPA akan berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas berkaitan dengan pemasaran online bagi para warga binaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kehadiran kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa lapas perempuan ini adalah dalam momentum kita memperingati Hari Ibu ke-95. Dan Hari Ibu ke-95 ini kami sering mengajak teman-teman kami di kementerian, tema besarnya adalah setiap tahun perempuan berdaya Indonesia maju. Yang kita harapkan dari tema ini, bagaimana kita mendorong perempuan di seluruh Indonesia, termasuk perempuan yang ada di warga binaan, memperjuangkan hak-haknya. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi menyampaikan, akan mendukung produksi karya perempuan warga binaan dengan menerapkan program Jumat Belondong di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan fasilitasi alat produksi bagi ex-warga binaan. Ekonomi ke depan, perlu kami sampaikan di sini, insya Allah sebentar lagi kami akan meluncurkan program yang namanya Jumat Salam dan Jumat Belondong. Jumat Salam sesungguhnya akronim dari jumpai masyarakat, selesaikan aneka persoalan masyarakat. Setiap hari Jumat kami akan turun ke desa-desa 1166 desa kelurahan di NTB. Kemudian ada juga kegiatan Jumat Belondong, Jumat Bersarung, Mbak Menteri. Artinya karena kita akan ke desa hari Jumat, maka pejabat-pejabat jangan menjadi koboi turun ke desa, tapi gunakanlah sarung, karena masyarakat di sana. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, Parlindungan menyampaikan, pembinaan rutin yang dilaksanakan oleh Lapas Pemasyarakatan bagi warga binaan, terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam kegiatan kunjungan kerja Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lapas Perempuan Mataram, Ibu Menteri dan Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan di lapas terdiri atas dua, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA turut mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi anak bawaan perempuan warga binaan di LPP Kelas 3 Mataram. Upaya fasilitasi kebutuhan dan pemenuhan gizi anak diharapkan dapat dipenuhi bagi 7 anak yang batita yang menempati lapas. Hal itu dilaksanakan guna memastikan agar anak-anak tersebut tidak kehilangan periode emas perkembangannya. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.